Mirip dengan tradisi India, tradisi orang bijak, Zheng, penting bagi filsafat Tiongkok. Konfusius, salah satu penulis Tiongkok terhebat, sering merujuk pada orang bijak kuno, menekankan pentingnya mereka dalam penemuan keterampilan teknis yang penting bagi peradaban manusia. Peran mereka sebagai penguasa dan pemimpin yang bijak, dan kebijaksanaan mereka. Penekanan ini sejalan dengan seruan Konfusianisme untuk negara yang tertata rapi di bawah bimbingan seorang raja filsuf. Sudut pandang ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh orang bijak awal yang diidentifikasi oleh salah satu penulis klasik terhebat dalam tradisi Tiongkok, sebagai pembangun sarang dan pembuat api, atau dalam kasus lain, pengendali banjir. Nama-nama ini mengidentifikasi individu bijak dengan penemuan teknologi awal. Kitab Perubahan, teks Tiongkok klasik, mengidentifikasi 5 kaisar, mitos, sebagai orang bijak, termasuk Yao dan Sun, yang konon telah membuat kano dan dayung, memasang kereta pada lembu, membangun gerbang ganda untuk pertahanan, dan membuat busur dan anak panah. Kaisar Sun juga dikatakan memerintah pada masa banjir besar, saat seluruh Tiongkok tenggelam. Yu dianggap telah menyelamatkan peradaban dengan membangun kanal dan bendungan. Tokoh-tokoh ini dipuji bukan hanya karena kebijaksanaan politik dan kekuasaan mereka yang panjang, tetapi juga karena bakti mereka kepada orang tua dan pengabdian mereka pada pekerjaan. Misalnya, Mencius, seorang filsuf Konfusianisme, menceritakan kisah tentang kepedulian Sun terhadap ayahnya yang buta dan ibu tirinya yang jahat, sementara Yu dipuji karena pengabdiannya yang tanpa pamrih pada pekerjaan. Dengan cara ini, tradisi filsafat Tiongkok, seperti Konfusianisme dan Mohisme, mengaitkan nilai-nilai utama dari usaha-usaha filsafat mereka dengan orang-orang bijak agung dalam sejarah mereka. Apakah orang-orang bijak itu, pada kenyataannya, adalah orang-orang nyata atau, seperti yang telah disimpulkan oleh banyak sarjana, nenek moyang yang mistis, mereka memiliki kebajikan manusia yang hakiki untuk mendengarkan dan menanggapi suara-suara ilahi. Atribut ini dapat disimpulkan dari aksara Tiongkok untuk Zheng, yang memiliki simbol telinga sebagai ciri yang menonjol. Jadi orang bijak adalah orang yang mendengarkan wawasan dari surga dan kemudian mampu membagikan kebijaksanaan itu atau bertindak berdasarkan kebijaksanaan itu untuk kepentingan masyarakatnya. Gagasan ini serupa dengan gagasan yang ditemukan dalam tradisi India, di mana teks terpentingnya, Weda, dikenal sebagai Sruti, atau karya yang didengar melalui wahyu ilahi dan baru kemudian dituliskan. Meskipun Konfusianisme merupakan filsafat dunia yang disegani, ia juga sangat patriarkal dan mengakibatkan meluasnya subordinasi perempuan. Posisi perempuan di Tiongkok mulai berubah hanya setelah revolusi komunis, tahun 1945 sampai tahun 1952. Sementara beberapa catatan tentang Konfusianisme mencirikan pria dan wanita sebagai lambang dari dua kekuatan yang berlawanan di dunia alami, Yin dan Yang. Pandangan tentang jenis kelamin ini berkembang dari waktu ke waktu dan tidak diterapkan secara konsisten. Perempuan Tiongkok memang melihat ukuran kemandirian dan kebebasan dengan pengaruh Buddhisme dan Taoisme, yang masing-masing memiliki pandangan yang lebih liberal tentang peran perempuan.